Ventila Halo. Saya Dina. Saya Fitrianti Nurain. Saya Mustaqim. Saya Nuranis Abbas. Kami dari Prodi PGSD kelas 6. Di sini kami membuat video AIK 1 dengan judul Apa itu Khurafat dan Tahayul. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita akan lihat pengertian masing-masing dari sisi penggunaan bahasa. Khurafat menurut Ibnu Madzur, khurafat adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan. Masyarakat menyebut beritanya khurafat. Kemudian beliau menyebutkan latar belakang yang dijelaskan oleh Ibnul Qalbi tentang pernyataan masyarakat. Beritanya khurafat bahwa khurafat adalah nama orang dari Bani Udzarah atau Bani Juhainah. Dia pernah diculik jin kemudian kembali ke kampungnya. Setelah itu, dia bercerita banyak tentang berbagai kejadian yang dia lihat. Sehingga banyak orang yang terheran-heran, sampai mereka tidak percaya dan menganggap khurafat berdusta. Akhirnya jadi terkenal di tengah masyarakat. Beritanya khurafat. Keterangan yang sama juga disampaikan Az-Zirikli. Khurafat adalah nama seorang lelaki dari Bani Udzarah yang hilang dari kampungnya dalam kurun waktu yang lama. Kemudian dia kembali. Dia menyangka setelah disekap jin dan dia telah melihat berbagai kejadian aneh. Lalu diceritakan kepada masyarakatnya panjang lebar. Sehingga jadi istilah mereka untuk menyebut berita dusta, beritanya khurafat. Mereka juga membuat istilah lebih pembohong daripada khurafat, hingga Al-Hariri menyebut setiap kedustaan dengan khurafat. Dari keterangan mereka, kita memahami kata khurafat artinya semua berita informasi yang mengandung kedustaan. Kita beralih ke istilah takayul. Kata ini disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan sihir yang dilakukan tukang sihirnya Fir'aun. Kallabal allahu wa fa'iza hiballahum wa isiyahum ya khayyalu ilaihi min sikhairihim al-annahan tas'a. Berkata Musa, silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Quran surah Tahta ayat 66. Tukang sihir Fir'aun menyihir setiap mata para penontonnya sehingga seolah mata mereka melihat tali dan tongkat mereka menjadi ular. Termasuk Musa alaihi salam terbayang dalam diri beliau tali dan tongkat mereka menjadi ular. Dalam kamus Mujam Al-Wasit makna kata takhayul adalah tasawwarahu yang artinya membayangkan. Karena orang sombong yang kagum dengan dirinya disebut muqtal atau zulhuyala karena dia membayangkan dirinya hebat seolah tidak ada yang membandingkannya. Lisan Al-Arab. Dalam kamus KBBI, takhayul diartikan sebagai sesuatu yang hanya ada dalam khayal belaka atau kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti padahal sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Apakah semua tahayul dan khufarat itu terlarang? Ya. Khufarat dan tahayul terkait syariat semuanya terlarang karena berdusta atas nama syariat. Terlebih jika khufarat itu terkait keyakinan tentang Allah, bahayanya lebih parah dan ancamannya dosanya sangat besar. Dalam Al-Quran, Allah banyak memberikan ancaman untuk orang-orang yang memiliki keyakinan dusta tentang Allah. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'alallahil kadziba min ba'di dzalika fa'ulaika humuz zalimun. Barang siapa mengadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 94. Ayat ini
bercerita tentang sikap sebagian Bani Israel yang mereka menetapkan hukum halal haram di masa sebelum turunnya Taurat. Pernyataan ini mereka tanpa bukti Allah sebut sebagai dusta atas nama Allah. Keyakinan ngawur atas nama Allah asal segala kesesatan. Jika kita perhatikan, semua penyimpangan orang musyrik dan orang kafir yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat di atas, sumbernya adalah akidah dan keyakinan yang menyimpang tentang Allah. Ada yang berbicara masalah halal haram tanpa dalil, sementara yang berhak menetapkan hukum halal haram hanya Allah. Ada yang karena mengklaim dirinya anak kesayangan Allah yang pasti masuk surga tanpa bukti amal. Ada yang menyatakan Allah punya anak, padahal Allah maha sempurna, tidak butuh seluruh alam semesta. Ada yang menganggap Allah punya wakil untuk mengantarkan doa, yaitu yang itu menjadi akidah orang musyrikin. Ada yang menetapkan aturan dalam ibadah sementara dia tidak punya dalil dari syariat. Dia sebut amal bid'ah berpahala, sementara Allah tidak pernah menjanjikan pahala untuk amal itu. Karena itulah Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa berbicara ngawur tentang Allah, menyampaikan informasi tentang Allah tanpa ilmu adalah sumber dari segala kesesatan. Luruskan akidah Anda. Akidah menaruh peranan paling penting dalam hidup manusia, karena dia pengendali hidup. Orang akan semakin mudah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akidahnya benar. Kita bisa lihat orang kafir dan orang musyrik menjadi manusia yang sangat jahat dan bengis di alam ini. Sebabnya adalah karena mereka memiliki akidah yang sesat.